Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian harus lebih semangat ya belajarnya. Jangan ada yang malas, walaupun kita belajar PJJ, walaupun kita jarak jauh, harus tetap semangat ya belajarnya. Nah, Ibu juga berpesan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 1 tentang organisasi kehidupan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem organ. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang sel, tentang jaringan, tentang organ, dan sekarang kita belajar sistem organ. Nah, apa itu sistem organ? Sistem organ adalah kerjasama berbagai organ-organ membentuk suatu sistem dan mendukung satu fungsi di dalam tubuh. Nah, contoh dari sistem organ itu misalnya sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, dan masih banyak sistem-sistem di dalam tubuh kita. Nah, sistem-sistem organ di dalam tubuh kita ini terdiri dari organ-organ yang mendukung. Nah, jadi tanpa adanya kerjasama antar organ, nah sistem organ ini tidak bisa berjalan dengan baik di tubuh kita. Jika salah satu organ saja yang rusak atau misalnya terkendala dalam kerjanya, maka akan ada penyakit di dalam tubuh kita. Nah, contohnya dalam sistem pencernaan diawali di mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, ini organ-organ dalam sistem pencernaan ini dari awal, dari mulut sampai anus itu semuanya bekerja sama menjalankan fungsinya sehingga terjadi pencernaan dalam tubuh kita. Misalnya, lambung kita ada kerusakan, mah gitu misalnya. Nah, itu pasti sistem pencernaan kita tidak akan berjalan dengan baik. Jadi satu organ dengan organ lainnya itu saling mendukung, seperti itu. Nah, misalnya juga kalau misalnya mulut nggak ada kerongkongan langsung ke lambung, itu bisa juga nggak berjalan dengan baik. Nah, itu juga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Maka dari itu, antara satu organ dengan organ lainnya dalam sistem organ itu saling bekerja sama dan saling mendukung. Nah, ini contohnya sistem pernafasan, ada hidung, faring, laring, trakea, kemudian masuk ke paru-paru. Di bagian paru-paru itu terdiri dari bronkus, bercabang lagi menjadi bronchiolus, nah bagian terkecil lagi ada alveolus ya. Kemudian ada sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, sistem peredaran darah ini berarti yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh kita. Apa fungsi darah? Yaitu mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, dipompa oleh jantung dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh darah ini oleh pembuluh darah. Apa misalnya jantung rusak, kira-kira gimana? Tubuh itu akan kekurangan suplai oksigen, kekurangan sari makanan, seluruh tubuh ini akan tidak berjalan dengan baik jika satu organ aja tidak mengalami kerusakan. Maka dari itu kita harus menjaga baik-baik organ dalam tubuh kita. Kemudian ada sistem ekskresi. Sistem ekskresi itu sistem pengeluaran. Misalnya kita bernafas, itu kan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, itu dikeluarkan oleh paru-paru. Kemudian kita berkeringat, itu dikeluarkan oleh kulit. Kemudian kita bisa mengeluarkan urin, itu dari ginjal ya. Jadi sistem ekskresi itu sistem pengeluaran. Kemudian sistem reproduksi berfungsi untuk melakukan
reproduksi menghasilkan keturunan. Nah, sistem reproduksi ini ada organ laki-laki dan organ perempuan itu berbeda ya. Ini contoh dari gambar sistem reproduksi yang bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi nanti di kelas 9 ya. Nah, ini ada beberapa contoh sistem organ dalam tubuh. Ada sistem rangka yang terdiri dari tulang, sistem otot yang terdiri dari otot, sistem transportasi, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, dan masih banyak sistem di dalam tubuh kita. Ini hanya beberapa contoh saja ya. Nah, kemudian keseluruhan kerjasama dari sistem organ itu membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, contoh organisme itu bisa manusia, seorang manusia, atau seekor hewan, atau sebatang pohon ya. Jadi dari sistem organ membentuk organisme. Organisme itu satu individu, satu makhluk hidup, bisa hewan, tumbuhan, atau manusia, apapun yang hidup itu disebut organisme. Nah, jadi sampai terbentuk sebagai makhluk hidup, kita nih manusia bisa terbentuk kita seperti ini, itu susunannya dari yang terkecil yaitu sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, dan bentuk organisme. Nah, bisa kalian ulang lagi materinya dari sel hingga organisme. Nah, sekian ya untuk materinya ini. Bisa kalian pahami lebih lanjut, bisa kalian catat. Nah, selanjutnya kita ngerjain latihan soal ya. Bisa buka lagi WA dan Classroom-nya untuk penjelasan selanjutnya. Nah, Ibu berpesan untuk belajarnya lebih semangat lagi ya. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.